Tadi saya sudah contohkan sih beberapa kecemasan biasa dan kecemasan yang memang disorder. Khawatir tadi pekerjaan, sekolah, kesulitan tidak bisa santai, terus tegang, nyeri otot. Sedangkan kalau yang gangguan ini kronis ya, waktunya terus-menerus, bisa lebih dari 6 bulan. Mengganggu aktivitas, menjadi irritable, mudah marah, gangguan tidur, nggak konsentrasi. Ini yang sudah menjadi gangguan. Ini sama saja, jadi kalau kecemasan itu mempengaruhi fungsi psikologis dan kognitif, membuat kita menjadi impairment. Jadi fungsi sosial dan pekerjaan dan kemampuan kita lebih buruk. Kita lihat prevalensinya, yang tertinggi adalah cukup banyak di general anxiety disorder. Yang tadi, segala hal-hal kecil dicemaskan. Bahkan ada pasien saya, suaminya sakit paru-parunya, ada yang dia tidak tidur karena nungguin, takut suaminya nggak napas, paru-parunya ngempes, dia nggak tahu. Jadi semua hal-hal kecil dikhawatirkan, ini JAD. Sedangkan panik disorder dan obsesi menangkapi ranking yang sama, 1-3%. Tadi yang tertinggi GAD ya, seberapa seringkah GAD? Setidaknya setiap hari ada 38% orang GAD. Ada juga 15% per bulan. Ada juga 18% per 10 menit. Ya, makin lama makin banyak yang tingkat GAD. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, tadi yang terbanyak ada prevalensinya pada seorang yang tinggal di negara asing, itu ada cemas dan depresi. Depresi itu kita kategorikan 3 yang mempengaruhi: emosi, kognitif, dan fisik. Emosinya sedih, mudah marah, kurang bisa menikmati hidup, putus asa, guilty feeling. Kognitifnya sama dengan cemas, rata-rata konsentrasinya menurun. Di depresi mudah lupa, sulit mengambil keputusan, dia ragu-ragu. Fisiknya apa? Banyak kan kalau depresi itu somatic complaint, semua fisik terganggu. Kalau cemas lebih berdebar, sesak nafas, tercekik, aliran listrik. Kalau depresi, gangguan tidur, gangguan makan, mudah lelah. Gangguan makan, banyak makan sama kurang makan bisa sama. Banyak tidur, kurang tidur juga bisa. Gangguan pencernaan dan gangguan lainnya. Nah, kalau menurut PPDGJ, pedoman psikiatri itu gejala utamanya perubahan perasaan, hilang minat, hilang semangat, mudah lelah. Gangguan tambahannya konsentrasi menurun, kurang pede, guilty feeling, pesimis, gangguan tidur, gangguan makan, libido, dan ide-ide yang terburuk adalah bunuh diri. Ini minimal waktu requirement-nya 2 minggu. Oke, simptom perilakunya tidak mau bersosialisasi, berhenti melakukan yang dia sukai, tidak menyelesaikan tugas pekerjaannya, menarik diri dari teman. Yang membahayakan ada penggunaan obat-obat penenang, obat adiksi atau alkohol. Slide. Simptom atau pikiran-pikirannya lebih banyak ke negative thinking. Saya gagal. Ini semua salah saya. Tidak ada yang baik terjadi pada saya. Saya ini tidak berguna. Saya tidak berharga. Hidup tidak layak lagi. Tidak ada yang masuk akal di pikirannya. Slide. Perasaannya gimana? Tidak bahagia, irritable, frustasi, tidak pede, sedih. Rasa guilty feeling-nya tinggi, bimbang. Dan dia sering kewalahan dengan gangguannya. Untuk fisiknya gimana? Lelah sepanjang waktu, sakit terus, lesu, sakit kepala, pundak, lutut, kaki, gangguan pencernaan, tidak bisa tidur, berat badan meningkat atau berat badan menurun. Slide. Ya, di sini kita lihat videonya ya untuk depresi. Thank you. Thank you. Congrats, man. Thanks, man. Thanks. Good job, man. James, can I try you this? I'll get to it, okay? Just give me some time. What is it with these headaches? But they're like selling some like tourists, like, yeah.
Mom, I think I need help. What's the purpose of life? Hi, Jen. How are you feeling today? I'm better now. Great. Do you feel any sad feelings going on? Less and less. Now I try to talk to my friends more. Finish up with it. It's fun. Ya, terima kasih atas video tentang depresi. Dan di sini tadi kita lihat bahwa tanpa medikasi pasiennya tidak bisa beraktivitas atau ya tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi depresi ada tingkatannya ya, ringan, sedang, berat. Yang ringan itu seorang bisa mengalami depresi namun masih dapat mengatasi masalah, dia bisa beraktivitas seperti sehari-hari. Kalau sedangkan yang sedang, dia mulai menarik diri dalam pergaulannya. Kalau berat, sudah sama sekali tidak bergaul dan menolak aktivitas apapun. Ya, tipe-tipe depresi ada depresi berat atau mayor, depresi berulang, depresi postpartum. Distimia ini depresi yang ringan terus-menerus kurang lebih 2 tahun. Gangguan cemas dan depresi, campuran ada gangguan depresi dan manik yang kita sebut bipolar, gangguan depresi premenstrual, depresi dengan ciri psikotik yang adanya waham dan halusinasi, depresi masa berkabung, dan gangguan afektif musiman. Ini yang biasa dijumpai pada negara-negara yang mempunyai 4 musim. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya ada faktor organobiologis, psikologis, dan sosial. Organobiologik adanya perubahan neurotransmitter, zat kimia otak, serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Ada juga faktor genetik, faktor keturunan. Salah satu orang tuanya mengalami gangguan depresi, mungkin ada kemungkinan anak 10-15%. Kalau dua-duanya orang tua mengalami gangguan mental, kemungkinan di anaknya 40-50%. Secara psikologis itu apa? Depresi itu karena adanya ya faktor kehilangan, loss of love object, kehilangan objek yang dicintai. Faktor sosial ya karena faktor alam. Di sini ada perubahan iklim, perubahan cuaca, dan sebagainya. Slide. Sedangkan faktor penyebab cemas ada psikoanalitiknya, fungsi kognitif, dan neurobiologis. Jadi psikodinamiknya ada. Khawatir yang berlebihan, dan ada faktor perubahan neurobiokimia otak. Di sini yang terlibat semuanya dopamin, norepinefrin, kalau cemas juga ada terlibat GABA. Ini tidak saya jelaskan secara detail. Perubahan zat kimia otak yang imbalansi ini dapat mengakibatkan gejala-gejala depresi atau cemas. Slide. Bagaimana penanganannya? Prinsipnya, baik depresi atau cemas, semakin cepat diatasi, semakin baik. Jadi individu bisa beraktivitas dengan baik.
Kalau yang ringan atau sedang cukup psikoterapi, CBT, DBT, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berat harus meminum obat-obat antidepresan atau cemas. Nah, jangan terbawa mitos, jangan minum obat psikiatri, nanti ketergantungan. Tidak, obat psikiatri memang diciptakan untuk jangka panjang, bukan ketergantungan dalam pengawasan dokter. Kenapa jangka panjang? Slide selanjutnya. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Jadi ketika perubahan zat kimia otak, sel saraf kita mengecil, baik depresi atau cemas, dan ketika diberi obat, sel sarafnya kembali mekar seperti bunga itu, membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sama ketika Anda patah tulang, pertumbuhan sel saraf dan tulang butuh waktu. Ketika Anda patah tulang, diberi gips, gak mungkin beberapa hari tulangnya langsung nyambung. Begitu juga sel saraf kita, karena perubahan zat kimia otak, jadi atrofi atau kematian jaringan, membutuhkan waktu sehingga dikatakan ketergantungan, bukan karena obat ini membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Slide. Ya, di sini ada tipsnya ya, karena pengobatan harus ke psikiater, ya mungkin sahabat-sahabat PNI di negara manapun bisa juga berinteraksi DM di Etik Official IG kita, karena membutuhkan pengobatan, butuh psikiater ya. Depresi diberikan antidepresan, cemas diberikan anti cemas, namun pengobatan ini harus dalam pengawasan dokter. Ini tips saja, jika Anda mengalami perbedaan budaya, sebaiknya memang belajar sebanyak mungkin tentang budaya negara yang akan Anda kunjungi, ya kan? Nah, perubahan waktu membuat yang baru-baru saja bisa jet lag. Jadi jaga kesehatan, tidur yang cukup. Harus biasakan diri untuk berinteraksi, lebih fleksibel, menikmati seperti apa yang di rumah Anda. Bisa taruh barang-barang yang Anda sukai, ya ketika Anda memandang seperti di rumah Anda yang dulu, ya. Mencari teman yang di tempat Anda tinggal, tempat lokal ini, membuat jurnal, atau menulis apa yang Anda keluhkan, sehingga pikiran-pikiran membebani juga jadi berkurang. Tetap positif, berpikir positif, sehingga Anda memiliki pengalaman yang positif di luar negeri. Ya, mencari support, ya mau depresi, mau cemas, itu tetap harus diobati, ya. Karena apa? Kalau tidak diobati dengan baik, ini membuat Anda menjadi bertambah berat. Depresi yang berat mempengaruhi persepsi Anda, mempengaruhi kinerja dan fungsi sosial Anda. Jadi jika Anda cemas atau depresi, carilah pertolongan, hubungi tempat terdekat, atau ya saya kurang tahu ya di Indonesia apakah ada wadah untuk masyarakat Indonesia. Di KBRI mungkin ada psikolog atau psikiater atau klinik setempat. Jadi mencari pertolongan bukan tanda-tanda kelemahan, tapi itu tanda kekuatan. Jadi kalau Anda juga ada pertanyaan, boleh juga tadi saya bilang DM ke IG-nya Etik Official. Slide. Ya, terima kasih. Beberapa kali kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi kita menemukan kelebihan kita tadi. Tetap positif, berpikir positif. Anda mempunyai pengalaman yang positif di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.